Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran terakhir di tribulan pertama di tahun 2022 ini. Dengan satu judul yang sangat menarik, peliharalah kasih persaudaraan. Dan sebelum kita akan mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, urapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat inti yang akan kita pakai sepanjang pelajaran ini adalah Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Saudara sekalian, Paulus mengakhiri khotbahnya dengan memberikan beberapa nasihat tentang kehidupan Kristen sehari-hari. Bagaimana seharusnya kita bersikap setiap hari saat pandangan kita tertuju pada Yesus? Sikap apa yang harus kita hindari dan sikap apa yang harus kita pelajari? Paulus mendorong kita untuk mulai mempersiapkan kehidupan kekal hari ini. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ibrani 13 ayat 14. Mari kita akan mempelajari lebih dalam hari ke hari di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Memelihara Umat Tuhan. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Mengapa penting untuk memiliki keramah tamahan? Roma 12 ayat 13, 1 Timotius 3 ayat 2, Titus 1 ayat 8, 1 Petrus 4 ayat 9, beberapa alasan patut kita ketahui. Yang pertama, karena kekristenan adalah gerakan pengembaraan yang sering bergantung pada keramahan baik dari sesama orang Kristen maupun non-Kristen. Yang kedua, karena instruksi Paulus untuk jangan lupa menunjukkan bahwa keramahan tidak hanya mengacu pada kegagalan untuk berpikir tentang menerima seseorang, tetapi juga tentang pengabaian yang disengaja yang merusak jiwa kekristenan. Yang ketiga, karena dengan keramahan yang ditunjukkan kepada sesama orang percaya ataupun saat memberi tumpangan pada orang asing, beberapa tanpa disadari telah menjamu malaikat. Seperti halnya pengalaman Abraham, Kejadian 18 ayat 2 sampai dengan 15. Yang keempat, karena dengan menawarkan keramah tamahan, menyiratkan berbagi kepemilikan dengan orang lain, dan menderita dengan orang lain, seperti yang dilakukan Yesus untuk kita. Ibrani 2 ayat 10 sampai dengan 18. Nah, salah satu bentuk keramah tamahan adalah dengan memperhatikan mereka yang menjadi narapidana. Karena imannya, banyak orang percaya Ibrani di penjara, dan karena itu orang Kristen haruslah mengingat mereka bukan hanya dalam doa, tetapi juga memberikan dukungan materi dan emosional, meskipun dengan cara itu mereka rentan terhadap pelecehan sosial. Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 34. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus mendorong pembaca suratnya ini untuk memperhatikan mereka yang terpenjara? Paulus mencoba membangkitkan dukungan pembaca sendiri untuk saudara-saudara mereka yang dipenjara di masa lalu. Sebab mereka telah menjadi rekan atau mitra bagi mereka yang dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Ibrani 10 ayat 33. Paulus menguatkan iman orang percaya dengan menggunakan bahasa menderita untuk menggemakan contoh Musa yang memiliki lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani 11 ayat 25.
Paulus menangkap cita-cita kasih persaudaraan. Dia mengingatkan para pembaca bahwa mereka juga ada di dalam tubuh. Ibrani 13 ayat 3. Mereka berbagi kondisi manusia yang sama dan harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan jika mereka berada dalam keadaan yang sama, yaitu di penjara. Pentingnya memberikan dukungan materi dan emosional kepada para narapidana menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak ditinggalkan. 1 Korintus 12 ayat 26, firman Tuhan berkata, "Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita." Di pelajaran hari Senin, ketamakan dan amoralitas seksual. Ibrani 13 ayat 4 sampai dengan 5, ini adalah nasihat yang lain. "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amoralitas seksual dan keserakahan adalah dua ancaman besar bagi kehidupan kasih persaudaraan Kristiani. Masyarakat Yunani Romawi lemah dalam hal etika seksual. Standar ganda adalah umum bagi mereka. Ini memungkinkan laki-laki melisensikan hubungan seksual mereka selama mereka merahasiakannya. Rasul Paulus memberi peringatan agar orang percaya tidak membiarkan persetujuan sosial menetapkan standar etika mereka sendiri. Karena Allah akan menghukum para pezina. Ibrani 13 ayat 4 sampai dengan 5, 1 Korintus 5 ayat 1, Efesus 5 ayat 3 sampai dengan 5, kemudian Kolose 3 ayat yang kelima. Rasul Paulus menyerukan agar orang percaya menghormati pernikahan. Hal ini menyiratkan agar menghindari apapun yang akan meremehkannya. Di antaranya, tidak melakukan pelanggaran sumpah pernikahan, menghindari perceraian yang tidak berdasar, menghindari penodaan perkawinan melalui hubungan seksual di luar nikah. Dalam Perjanjian Baru, kata percabulan meliputi setiap bentuk amoritas seksual. Kita bisa mempelajari lebih dalam atau membaca lebih lengkap di dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan 11, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10, Efesus 5 ayat 5, 1 Timotius 1 ayat 9 sampai 10, Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 22 ayat 15. Hal kedua yang merusak kasih persaudaraan Kristiani adalah keserakahan atau menjadi hamba uang. 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, cinta uang adalah salah satu kategori utama kejahatan di dunia Yunani Romawi. Paulus menyebut cinta uang sebagai sumber dari semua kejahatan. Untuk menghindari sifat buruk cinta uang, Paulus memberikan dorongan sebagai berikut. Pertama, orang Kristen harus puas dengan apa yang mereka miliki. 2 Korintus 9 ayat 8, Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Yang kedua, orang Kristen harus percaya dan menerima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka. Ibrani 13 ayat 5. Janji ini diberikan di beberapa tempat kepada umatnya dan tersedia bagi kita hari ini. Orang-orang percaya diundang untuk menanggapi janji Tuhan dengan kata-kata di dalam Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebuah janji yang sangat luar biasa. Tidak ada yang salah dengan uang. Masalahnya ada pada cinta uang atau menjadi hamba uang. Di pelajaran hari Selasa, ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Mari kita melihat nasihat yang lain. Nasihat yang sangat indah. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu
yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Mengapa penting untuk mengingat, menghormati, dan mematuhi para pemimpin jemaat di masa lalu dan di masa kini? Ibrani 13 ayat 7 sampai dengan 17. Pertama, para pemimpin masa lalu adalah mereka yang pertama kali memberitakan firman dan mendirikan jemaat. Mereka layak untuk dihormati. Yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa orang percaya harus mengingat para pemimpin mereka dengan mempertimbangkan hasil dari tindakan mereka dan dengan meniru iman mereka. Paulus menulis dalam Ibrani 11 daftar pemimpin yang beriman yang patut ditiru, terlebih pada Yesus dalam Ibrani pasal yang ke-12. Yang ketiga, orang Kristen dinasihati untuk menaati para pemimpin karena merekalah yang menjaga jiwa mereka. Para pemimpin dijelaskan di sini sebagai gembala yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani jemaat, kawanan mereka, dan yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan untuk keadaan rohani mereka. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Para pemimpin ini adalah gembala yang melayani di bawah Yesus, gembala agung segala domba. Dan yang keempat, kombinasi kepedulian dan kesetiaan dari para pemimpin dan kepatuhan atau kepercayaan dari anggota akan menghasilkan sukacita. Dengan demikian, para pemimpin akan dapat melayani jemaat dengan sukacita, bukan dengan kesedihan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, wewenang para pemimpin tidak terletak pada gelar mereka, tetapi pada fungsi yang mereka jalankan. Ketika para pemimpin mengambil tanggung jawab mereka dengan serius, mereka akan mencegah anggotanya terbawa oleh semua jenis ajaran asing atau ajaran palsu. Pemimpin boleh datang dan pergi, tetapi Kristus tetap sama yang menopang gerejanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pelajaran hari Rabu, nasihat yang lainnya dikatakan, waspadalah terhadap ajaran yang beragam dan aneh. Wow, satu pelajaran yang sangat menarik. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Mari kita lihat beberapa keterangan berikut ini. Saudara, munculnya ajaran asing di tengah orang percaya tentang upaya untuk memperoleh kasih karunia melalui ritual keagamaan Yahudi, yaitu makan makanan di pesta perayaan. Hal ini menggugah Rasul Paulus untuk menepis ajaran yang Paulus sebut itu tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 13 ayat 9 sampai dengan 10. Sebagian orang menganggap bahwa Ibrani 13 ayat 9 menyatakan tidak penting lagi klarifikasi makanan halal dan haram. Ini juga adalah sebuah kesalahpahaman. Ajaran palsu dan makanan yang disebutkan Ibrani 13 ayat 9 tidak menunjuk pada makanan halal dan haram. Alasannya, pertama, kita tahu dari Kisah Para Rasul 15 bahwa gereja Kristen mula-mula menegaskan bahwa orang percaya diselamatkan oleh kasih karunia. Kisah 15 ayat 7 sampai dengan 11. Dan bahwa mereka harus terus mematuhi beberapa peraturan makanan. Kisah 15 ayat 19 dan 20. Perbedaan antara makanan halal dan haram dan peraturan Alkitabiah lainnya tidak bertentangan dengan kasih karunia. Faktanya, Paulus berpendapat bahwa perjanjian baru telah meletakkan hukum di dalam hati. Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 12. Apa yang Paulus jelaskan adalah bahwa korban binatang dan perantaraan imamat Lewi di tempat kudus telah digantikan oleh pengorbanan tertinggi dan perantaraan imamat Yesus. Ibrani 8 ayat 4,
dan ayat 5, Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, alasan yang kedua, konteksnya menunjukkan bahwa Paulus tidak mengkritik pendengar karena tidak makan makanan tertentu, tetapi karena memakannya dengan harapan mendapat kasih karunia. Ibrani 13 ayat 9. Dia mungkin memperingatkan agar tidak berpartisipasi dalam ritual Yahudi atau makanan tertentu yang dirayakan sebagai perpanjangan dari pengorbanan hewan di tempat kudus yang seharusnya memberikan manfaat spiritual atau kasih karunia. Tapi kasih karunia tidak dimediasi melalui makanan ini. Kasih karunia hanya datang melalui pengorbanan dan perantaraan imamat Yesus Kristus. Orang percaya mempunyai suatu mezbah, Ibrani 13 ayat 10. Salib Kristus, dari mana mereka dapat makan. Yohanes 6 ayat 47 sampai dengan 58. Jadi, di sini Paulus tidak berbicara tentang makanan halal dan haram. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kasih karunia melalui Yesus Kristus adalah sebuah sauh kuat dan aman yang diikat ke tahta anak Allah sendiri. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Kasih karunia ini tidak diperoleh dengan ritual keagamaan Yahudi, tetapi melalui pengorbanan Kristus yang memberikan stabilitas dan jaminan di hati kita. Ketika hati telah diperkuat dengan cara ini, ia tidak akan mudah disesatkan oleh ajaran asing. Pelajaran hari Kamis, pergi kepada Yesus di luar kemah. Apa yang dimaksudkan di sana? Mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 12 sampai dengan 13. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ada apa dengan di luar gerbang atau di luar perkemahan dalam kehidupan orang Israel? Pertama, bangkai hewan harus dibawa keluar perkemahan dan dibakar di sana. Imamat 4 ayat 12. Yang kedua, para penderita kusta juga harus dikeluarkan dari lingkungan perkemahan. Imamat 13 ayat 46. Yang ketiga, penjahat dan penghujat harus dieksekusi di luar perkemahan atau di luar gerbang. Imamat 24 ayat 10 sampai dengan 16, ayat 23, 1 Raja-Raja 21 ayat 13, dan Kisah 7 ayat 58. Dan berikutnya, segala sesuatu yang najis dibuang keluar perkemahan karena Tuhan tidak ingin melihat sesuatu yang najis atau tidak senonoh di dalamnya. Bilangan 5 ayat 3, Ulangan 23 ayat 14. Apa artinya? Bahwa Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Yesus menderita di kayu salib, di Golgota, di luar Yerusalem. Penderitaan Yesus di luar Yerusalem ini menekankan rasa malu yang dilemparkan kepadanya. Ibrani 12 ayat 2. Yesus secara resmi dikutuk sebagai orang yang dianggap telah menghujat Allah. Dan oleh karena itu ditolak oleh Israel dan dieksekusi di luar tembok. Markus 14 ayat 63 dan 64, Imamat 24 ayat 11 dan 16. Dan selanjutnya, Yesus dibuang keluar perkemahan sebagai hal yang memalukan, najis, atau tidak patut. Ibrani 12 ayat yang kedua. Mengapa Paulus mendorong orang percaya untuk mengikuti Yesus di luar gerbang? Pertama, karena kehadiran Tuhan sekarang berada di luar perkemahan di mana Kristus berada. Yang kedua, karena tindakan mengikuti Yesus di luar kemah tidak hanya berarti menanggung celaannya atau rasa malu, tetapi juga pergi kepadanya. Ibrani 13 ayat 13. Sama seperti orang-orang Israel yang mencari Tuhan pergi keluar perkemahan di padang gurun ketika Musa memindahkan kemah Tuhan keluar perkemahan setelah peristiwa penyembahan anak lembu emas. Keluaran 33 ayat 7. Ini juga merupakan jalan yang telah ditempuh Musa yang memilih untuk menanggung penghinaan karena Kristus daripada harta Mesir.
di dalam Ibrani 11 ayat 26. Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Saudara sekalian, penderitaan saat ini harus dianggap sebagai disiplin sesaat yang akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Ibrani 12 ayat 11. Orang percaya berkomitmen untuk meninggalkan kota atau perkemahan yang rusak ini untuk mencari kota yang akan datang, yang arsiteknya adalah Tuhan. Ibrani 13 ayat 14, Ibrani 11 ayat 10 dan 16. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, salah satu bentuk keramah tamahan adalah dengan memperhatikan mereka yang menjadi narapidana. Yang kedua, amoralitas seksual dan keserakahan adalah dua ancaman besar bagi kehidupan kasih persaudaraan Kristiani. Yang ketiga, wewenang para pemimpin tidak terletak pada gelar mereka, tetapi pada fungsi yang mereka jalankan. Oleh sebab itu kita harus menghormati mereka. Dan yang keempat, kasih karunia tidak diperoleh dengan ritual keagamaan Yahudi, tetapi melalui pengorbanan Kristus yang memberikan stabilitas dan jaminan di hati kita. Yang kelima, penderitaan saat ini harus dianggap sebagai disiplin sesaat yang akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini sebagai pelajaran terakhir sepanjang triwulan ini. Dan kita akan bertemu di dalam pelajaran sekolah sahabat yang baru di triwulan yang kedua di tahun ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami mempelajari akan firman yang begitu indah, banyak nasihat-nasihat dari Rasul Paulus untuk umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kami dikuatkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami masing-masing, sehingga memberikan kami ilham, pengertian, hikmat untuk memahami dan mengerti akan nasihat firman Tuhan ini. Berkati akan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampun atas pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap support dan kerjasamanya. Saudara telah bersama dengan pelajaran sekolah sahabat ini dan terus mendukung akan channel ini. Mari kita terus semangat di dalam belajar. Ya, selamat sahabat dan Tuhan memberkati kita.